Amen. 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 So today, I think last week we started a new series called Fishing Business. Ya, minggu lalu kita sudah memulai seri khotbah yang baru disebutkan bisnis menjalaikan. Yes, today I want to talk. Part of that series, I want to talk about treasure. Ya, hari ini bagian daripada seri itu, hari ini kita akan berbicara tentang hal yang berharga. How many of you like treasures? Berapa banyak saudara suka hal yang berharga seperti harta karun itu? The rest of you don't like treasures. Yang lain nggak angkat tangan, nggak You suka ya. can give me your treasure if you don't like. Okay, we all love treasures. Kita suka sekali hal-hal yang berharga seperti harta karun. Amin. But treasures are not like, you cannot see treasure anywhere like, right? I mean, Ya, on hal the yang street, berharga seperti harta karun saudara nggak bisa lihat di mana saja, kapan saja, betul? right? Who Betul. would put treasure anywhere? Siapa yang saudara meletakkan barang berharga saudara di mana saja? Right. Nggak ada ya. Treasures are hidden. Harga yang berharga, barang yang berharga, hal yang berharga itu Amen. tersembunyi adanya. Amen. And evangelism is all about looking for God's treasure. Penginjilan itu berbicara tentang kita mencari hal-hal berharga yang diberikan oleh Tuhan. Okay? So we're going to look at Matthew 10, 11 to 15. Kita akan baca di dalam Matius 10, 11 sampai 15. Boleh ditampilkan ayatnya. Firman Tuhan mengatakan, apabila kamu masuk ke kota dan desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam, shalom kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amen. Let's have a word of prayer. Mari kita berdoa. Father God, we thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. And we pray that you will open our hearts and teach us this morning. Buka hati kami Tuhan untuk kami boleh belajar pada sore hari ini. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. I think many months ago, I think I shared something like this, but this is a little bit different version. Ya, saya ingat beberapa bulan lalu saya sudah membagikan firman Tuhan ini. Pada saat ini sedikit berbeda. Okay, so when we do evangelism, we can be very, very busy with many, many things. Saudara, kalau kita melakukan penginjilan, kadang-kadang kita Right. terlalu sibuk akan hal-hal, banyak hal. So if it's an event, then there's a lot of logistics, there's training, there's a lot of things. Ya, persiapan akan berbicara tentang logistik, training, ya, event dan sebagainya. Barbecue, this and that, makan, a lot of things, Ya, banyak hal yang kita lakukan dalam penginjilan. which is very good. Ya, semua hal itu baik adanya. But Jesus here is reminding us of something very basic but very important. Pada ayat-ayat yang kita baca, Yesus mengingatkan kita pada hal yang sangat penting dan sangat mendasar dalam So if you penginjilan. turn to verses 11 and 12, Ya, kalau saudara lihat di ayat 11 dan 12, he's reminding us to do three things. mengingatkan kita untuk melakukan 3 hal dalam penginjilan. So number one, what does he tell us? Number one, he tells us to find out who is worthy. Hal yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kita dalam penginjilan untuk mencari orang yang layak. Worthy people. And then number two, spend time with that person. Hal yang kedua, tidak hanya mencari orang lain, tetapi tinggallah bersama dia. Luangkan waktu yang lebih banyak bagi mereka. And number three, verse 12, if you find the person, let your peace come upon that person. Dan ketika sudah menemukan orang itu, perkatakan shalom, biar Ya. shalom itu salam saudara dalam kehidupan Okay, mereka. that's what we do when we share the good news. Ya, apa itu yang kita lakukan kalau kita memberitakan Injil Tuhan. Yeah, and this is called looking for persons of peace. Ini kita berbicara bagaimana kita menemukan orang yang layak. How Saudara. many of you have heard of the term person of peace? Kalau secara harafiah diciptakan person of peace itu orang yang penuh dengan damai. Now this is a term that this is someone received Jesus, and because of that person, many others in that community come to the Lord.
person of peace ini, orang yang layak ini kita temukan dia menerima Tuhan Yesus, dan karena orang ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seluruh lingkungan dan komunitasnya juga menerima Tuhan Yesus karena orang ini. Amen. So you wanna share the good news to the whole community. How you do it? You find a person of peace. Ya, kalau saudara ingin membagikan firman Tuhan bagi satu komunitas yang besar, yang banyak orangnya, kamu cari satu orang yang layak, yang akan menjadi person of peace. That is the door for that community. Ya, orang itu akan menjadi pintu bagi komunitas yang ada Amen. pada saat itu. Amin. And they are what I call treasures. They are the treasures that God is looking for. Itulah yang saya katakan hal yang berharga ketika kita penginjilan, menemukan orang yang layak, person of peace itu. So verse 11, Jesus says, find out who is worthy. Ya, dikatakan ayat 11, carilah di situ seorang yang okay. layak. So that's step number 1. So who is worthy? Who is worthy person? Jadi kalau kita berbicara, siapa yang layak? Siapa orang yang layak yang Where harus are kita the cari? worthy? What do they look like? Seperti apakah orang yang layak itu? Do they look, what's worthy? Apa yang dikatakan layak itu? Di So mana orang so I'm itu? going to give you examples in the Bible, 3 people who were like, persons of peace, who were worthy people to receive the good news. Ya, berikut ini saya akan beri contoh 3 orang dikatakan sepertinya orang yang layak yang harus kita cari. So the first person is Zacchaeus. Orang yang pertama adalah Zakheus. Okay, so we're going to look at Luke 19, 1 to 10. Kita baca di dalam Lukas 19, ada di layar, oke, dikatakan. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orangnya banyak sebab badannya pendek. Maka beralihlah dia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amen. Hallelujah. So verse 2, Zacchaeus, it says, was a rich person and he was a tax collector. Perhatikan di ayat 2, Zakheus dikatakan orang yang sangat kaya, dia adalah kepala pemungut cukai. So tax collector at that time were not very, they weren't supposed to be very good people. Ya, pemungut cukai pada zaman itu bukan orang yang dipandang gitu ya. Yeah, so terpandang. if you look at verse 8, Zacchaeus said, if I defrauded anyone, I will pay back 4 times. Saudara di ayat 8 ya, Zakheus sendiri mengatakan kalau ada orang yang kuperas. So defrauding was not uncommon among tax collectors. Jadi memeras gitu ya, sudah biasa dilakukan oleh pemungut cukai pada saat itu. And verse 7, Zacchaeus was known as a sinner among other people. Dan juga Zakheus dikenal di masyarakat itu sebagai orang yang berdosa. So Zacchaeus, was he was he a worthy person? Kalau kita sekarang berpikir, apakah Zakheus itu orang yang layak untuk kita cari? If you were looking for someone who's worthy, would you pick Zacchaeus? Dalam penginjilan ketika saudara mencari orang yang layak, apakah saudara memilih Zakheus? Probably not. Mungkin tidak ya. But Jesus called Zacchaeus. Tetapi Yesus sendiri memanggil Zakheus. Verse 5, let's look at Jesus told Zacchaeus, I must stay at your house today. Kalau saudara lihat di ayat 5 dikatakan, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. So this reminds us of Matthew 10, 11 to 12 we just read, where Jesus told the disciples to find somebody who's worthy and stay with that person. Ini apa yang dikatakan Yesus di firman Tuhan awal tadi, dikatakan carilah orang yang layak dan tinggallah kepadanya sampai kamu berangkat. Right? So he's doing that.
Yeah? Jadi saat ini Yesus sedang melakukan apa yang diperintahkannya You know, sendiri. sometimes when we evangelize, we forget this. Kadang-kadang kita ketika berbicara penginjilan, kadang-kadang kita lupa untuk melakukan ini. Forget to spend time with that person and build a genuine relationship. Kadang-kadang kita lupa ketika, saya menginjili orang ini. Tapi Ah. kita tidak meluangkan waktu Right? dan memiliki hubungan yang tulus dengan orang itu. Right? Sometimes we just evangelize, and then bye-bye. Ya, kadang-kadang kita menginjili, kita ngomong macam-macam, kemudian kita tinggalkan. But Jesus tells us to spend time with the person and build a genuine relationship. Yesus memerintahkan kita untuk luangkan waktu, tinggal bersama mereka dengan waktu yang lama dan bangun hubungan yang lebih tulus. Invite that person to our kingdom group. Ya. Ah. Praktisnya kita mengundang orang itu dalam kingdom group kita. Yeah, and spend time with that person. Ya, juga meluangkan waktu dengan mereka. And no need to try to evangelize. Just spend time with that person. Ya, kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh harus menginjili mereka, tetapi mulai dengan meluangkan waktu bersama mereka, membina hubungan dengan mereka. Amen. Amen. Okay, the second example is the prison guard in Acts 16. Yang orang yang kedua adalah kepala penjara di dalam Kisah Para Rasul 16. So let's turn to Acts 16:25 to 34. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 34. Dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dan hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu-bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Amen. Amen. Okay, so Paul and Silas, where were they? Kita lihat, Paulus dan Silas, di mana mereka saat ini? They were in a jail. Mereka di penjara. Ya. So why were they in jail? Were they doing prison ministry? Kenapa mereka ada di penjara saat itu? Apa mereka sedang menginjili di penjara? No, they were not there to, I think, they weren't there to evangelize. Mereka tidak di sana untuk menginjili, saudara. But they were doing something amazing and extraordinary in the jail. Tapi ujung-ujungnya mereka melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam penjara itu. So two things. Number one, if you look at verse 25, they were praying and praising God in jail. Ayat 25 dikatakan mereka berdoa dan memuji Tuhan di dalam penjara. Right. They were beaten up, they were bleeding, and they were put in jail. They were accused. They didn't do anything wrong, but they were praising God and they were praying in jail. Saudara tahu posisi mereka ada pesakitan, saudara. Mereka dituduh, sedang dihukum di dalam penjara, tetapi mereka lakukan adalah berdoa dan memuji Tuhan. You know, sometimes we go through difficult times in our lives. Ya, kadang-kadang kita melewati kehidupan yang susah dalam kehidupan kita. The question is, can we praise God and pray to God despite the difficult time? Pertanyaan, saudara, ketika kita mengalami segala pergumulan, permasalahan kehidupan kita, apakah kita bisa tetap berdoa dan memuji Tuhan? Yes, I'm going through a difficult time, but I choose to praise God. Ya, kita harus bisa mengatakan, iya saya sedang dalam masalah kehidupan saya, tetapi saya memilih terus berdoa dan memuji Tuhan. Amen? Because when we do that,
I believe you're going to see a great breakthrough like they are seeing. Kalau Amen. saudara melakukan itu, saya percaya saudara akan mengalami terobosan dalam kehidupan saudara apa yang dialami oleh Paulus dan Silas saat ini. Hallelujah. Amin. Amen. Now the second thing is that the prison door opened like it was a miracle. Prison Yeah. door was open. Kita tahu apa yang terjadi adalah mukjizat. Pintu penjara terbuka begitu saja. So did Paul and Silas escape? Apakah Paulus saat itu dan Silas ketika pintu penjara terbuka, apakah mereka keluar melarikan diri? Oh, miracle, I'm going to escape. Oh, pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan, saya dibebaskan. Right? No. Tidak, saudara. Miracles are great, but there was even more important thing to do. Ya, mukjizat dalam kehidupan kita sangat penting. Tetapi ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. It is to share the good news to the Yaitu jailer. membagikan berita keselamatan, Hallelujah. kabar Injil. You know, it was risky because the jailer could catch them and lock them up again. Ya, posisi mereka sangat riskan, saudara. Bisa Right. saja mereka ditangkap lagi, pintu penjara ditutup lagi. But it doesn't matter. It's more important to share the good news. Tetapi yang lebih sangat penting yang mereka Amen. lakukan adalah Ya. memberitakan Injil Tuhan. There is no right or wrong time to share the good news. There is no right or wrong time to praise God. Ya, tidak ada tempat dan waktu yang salah kalau kita memuji Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Haleluya. Tidak ada tempat yang salah untuk kita memberitakan Injil Tuhan. You know, the most unlikely timing is when we praise God and when we evangelize. Ya, waktu yang tepat adalah ketika kita memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, di situ Tuhan akan mengizinkan kita juga untuk Amen. menginjili. The most unlikely person is somebody who is worthy to receive the good news. Ya, hal yang paling mungkin kita tidak pikirkan adalah ketika kita menemukan orang yang tidak layak, sebenarnya orang itu layak menerima keselamatan. God's treasures are everywhere. Harta yang Tuhan berikan di mana-mana, saudara. And every moment is an opportunity to proclaim the good news. Setiap kesempatan adalah kesempatan untuk menyatakan Injil Tuhan. Amen. Okay, the last example I want to show you is the Samaritan woman at the well found in John 4. Ya, orang yang terakhir, orang yang layak yang terakhir yang saya bagikan adalah wanita Samaria yang di pinggir sumur itu di dalam So- Yohanes 4. So Pastor Adi is going to read not everything, but he's going to read from verse 7 and then skip few verses, but going to read a lot of verses. Yeah. Oke, kita akan bacakan, simak cerita ini. Saudara mungkin semua sudah tahu dalam Yohanes 4, saya akan lengkap beberapa ayat. Pertama 7 sampai 10. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 15 sampai 18, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 17, ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempat tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya.
Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amen, amen. So verse 18. This woman had 5 husbands. Ayat 18 mengatakan perempuan ini mempunyai berapa suami? 5 suami. Used to have 5 husbands. And then the one she's living is not her husband. Dan pria yang hidup bersama dia sendiri bukan suaminya. And also she was a Samaritan, which means Jews didn't have any dealings with them. Dan perempuan ini adalah Samaria yang tidak pernah ada urusan dengan orang Yahudi. Mereka seperti bermusuhan. So the question is, was she somebody who was worthy to receive the good news? Pertanyaan sekarang, apakah perempuan Samaria ini adalah orang yang layak menerima Injil Tuhan? What do you think? Menurut saudara bagaimana? She had 5 husbands and the one she's living with is not her husband. Was she worthy to receive the good news? Wanita ini sudah pernah mempunyai 5 suami. Laki sekarang bukan suaminya. Apakah dia orang yang layak yang harus kita cari untuk mengabarkan Injil? Maybe people don't think so, but Jesus thought she was worthy. Ya, mungkin banyak orang berpikir orang perempuan ini nggak layak. Tetapi Yesus menganggap perempuan ini adalah orang yang layak. And Jesus found treasure in her. Yesus menemukan hal yang berharga dalam perempuan ini. So it's like this, okay, we don't judge people by looking at the outside. Saudara sekalian, kita harus jangan sampai kita menghakimi, menilai orang dari tampang luarnya saja. Never judge, but we look at the person's inside because treasures are hidden inside. Bukan hal-hal yang luar saja kita nilai saudara, tetapi yang harus kita nilai adalah hal-hal di dalam hidup orang itu. Treasures are not easy to find. You don't put anywhere. It is hidden. Harta karun tidak gampang dicari ya. Tersembunyi saudara di dalam kehidupan seseorang. Amen. And Jesus found treasure in the person. Dan Yesus sudah menemukan harta yang layak di dalam hidup perempuan. Amen. And then verse 19, Jesus knew the woman's background. You had 5 husbands. How did he know? Ya, sekarang kita lihat, Yesus tahu persis kehidupan perempuan ini. Sudah punya suami 5, yang sekarang bukan suaminya. Bagaimana dia tahu? It was supernatural, and then she was amazed and she came to the Lord, and many others hearing her testimony came to Jesus initially. Karena dengan secara supranatural Tuhan Yesus menceritakan latar belakang perempuan ini sehingga membawa perempuan ini berserah kepada Tuhan Yesus dan mempercayai Tuhan Yesus. Bahkan komunitas di situ percaya kepada Tuhan Yesus. Likewise, we have been given spiritual gifts. Sama halnya setiap kita diberikan kasih karunia, roh. Why have we been given spiritual gifts? Kenapa kita diberikan karunia roh dalam kehidupan kita? I tell you what, it is to find treasure. Kita diberikan karunia roh untuk kita menemukan hal yang berharga, harta karun itu. It is to evangelize. Yaitu untuk menginjili. Amen. And then verse 39, many other Samaritans believed in Jesus through this woman. Dan dikatakan banyak orang-orang Samaria menjadi percaya melalui perempuan ini. Amen. So now I skip verse 35, but I want to come back to verse 35, and we're going to read verse 35. Kita baca lagi di ayat 35, tadi dikatakan. Ya. Yohanes 4:35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. What does he mean? Apa maksudnya itu, saudara? Okay. So what he's saying is that in the kingdom of God, the seasons may be not the same with the seasons of this world. Dalam pengertian ini, kerajaan Allah itu tidak melihat musim seperti dunia melihat musim saat ini. Right, so it's like this. With our natural human eyes, we look at the field and we say, oh, we still have 4 months to harvest. Ya, mungkin kita melihat secara mata lahiriah kita, oh mungkin 4 bulan lagi kita menuai. But we look again with our spiritual eyes of faith, we see the field is white for harvest. Kalau kita lihat lagi dengan mata rohani kita percaya ladang sudah menguning, siap dituai. Likewise, when we
see people with our human eyes, we may see problems. Ya, kalau kita melihat orang dengan mata manusia kita akan melihat masalah. That person is not ready. That Zacchaeus is not ready. That Samaritan woman is not ready. Kita akan melihat, oh Zacchaeus orang yang urutan terakhir, belum siap dia. Wanita Samaria, wah berdosa, mungkin belum siap. Itu Maybe mata rohani, mata jasmani kita. sometimes we think, I'm not ready to advance the kingdom. My kingdom group's not ready. My church is not ready. Nah kadang-kadang kita juga mengatakan, oh saya nggak siap untuk maju buat Tuhan. Kingdom group saya belum siap untuk maju buat Tuhan. But we look up again with our eyes of faith, and Mari we kita- see the field white for harvest. Ya, mari kita lihat lagi dengan mata rohani kita secara bersama-sama. Dan kita akan lihat bahwa tuaian itu Haleluya. sudah menguning untuk dituai. With our eyes of faith, we can see God's treasure in people. Dengan mata rohani, mata iman kita bisa melihat harta-harta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. With our human eyes, we cannot see sometimes. We miss God's treasure. Ya, karena dengan mata jasmani kita, mata manusia kita, kadang-kadang kita tidak melihat harta Amen. orang yang layak yang Tuhan sediakan bagi So kita. let's see with eyes of faith. Yeah? Mari kita memakai mata rohani, mata iman kita memandang. When you look at your brothers and sisters, let's see treasure. There is treasure, but with our human eyes, we may not see it. Ya, mari kita mulai memakai mata rohani, mata iman untuk sekeliling kita, saudara-saudara kita boleh menemukan orang yang layak, harta yang sudah diberikan Tuhan di hadapan kita. Kalau kita Amen. dengan mata jasmani Hallelujah. kita, mungkin kita tidak bisa Amen. melihat. Amin. Okay, we're going to look at Matthew 10:13, and then we're going to finish, which is what we read in the beginning. Ya, kita simak lagi di dalam Matius 10:13 yang tadi kita sudah baca di awal-awal. Dikatakan, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. So after we find somebody who's worthy, we spend time with that person, then we let our peace come upon that person if that person is ready. Ya, Worthy, saudara, ketika kita sudah menemukan orang yang layak itu, dikatakan kita tinggal bersama mereka, luangkan waktu Amen. bersama mereka. Ketika kita meninggalkan mereka, kita perkatakan shalom, kita tinggalkan shalom atas kehidupan mereka. So the question is, what does it mean to let my peace come upon that person? Jadi apa maksudnya untuk membiarkan damai sejahtera, shalom itu dalam kehidupan mereka? What is this peace? Ya, damai apa yang ingin saya berikan? You know, this peace, someone said this, peace is not the absence of problems, but it is the presence of God. Ada yang mengatakan damai itu bukan karena kita tidak punya masalah, tetapi damai itu ada karena ada hadirat Tuhan ada. Amen. Amen. So it is to allow God's presence to come upon that person who is worthy. Ya, jadi kita harus bisa meninggalkan hadirat Allah Haleluya. dalam kehidupan orang yang layak itu ketika kita Amen. meninggalkan mereka. How do you do that? Because we carry God's presence. When we spend time with someone, the presence of God can come upon that person. Ya, Amen. kenapa? Dan bagaimana saudara? Karena kita ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama mereka, tinggal bersama mereka, kita meninggalkan hadirat Tuhan itu kepada Amen. mereka. But some people, even if they witness, somebody raised from the dead, they may not receive the good news. Means they are not worthy, right? Ya, mungkin ketika kita melayani terjadi mukjizat, kalau orang itu bukan orang yang layak, mereka tidak akan menerima hadirat Tuhan. But our job is to be there and love the person. Ya, tapi tugas kita adalah untuk ada di sana bersama mereka dan mengasihi mereka. Okay, so let me summarize. Let me close. How many of you know Heidi Baker? Oke, saya akan tutup. Berapa banyak saudara mengenal seorang hamba Tuhan perempuan namanya Heidi Baker? How many of you heard of Heidi Baker? Pernah dengar tentang Heidi Baker? So she's an amazing person, and she said this: we must stop for the one. Ya, dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia katakan kita harus berhenti hanya untuk satu orang. That means I think this is exactly what we are talking about. Inilah semuanya apa yang kita katakan ini tentang itu, menemukan satu orang. We must stop for that one person. Kita harus selalu bisa menemukan dan berhenti pada satu orang itu. We stop everything and we stop for the one person and we spend time with that person. Kita berhenti akan apa yang kita lakukan, tapi ketika kita menemukan orang yang layak itu, satu orang itu kita berhenti dan kita fokus dan meluangkan waktu dengan dia. When we do kingdom groups, somebody, that person needs help.
we stop everything and we try to contact the person and we try to get in touch with that person either online or maybe invite in a small group and we spend time with that person. Ya, ketika saudara sudah menemukan orang yang layak itu, saudara fokus dan berhenti pada satu orang itu. Fokus kepada dia, undang dia, meluangkan waktu bersama dengan dia. And we just spend time, just a genuine relationship, and we just love the person. Ya, kita meluangkan waktu, membangun hubungan yang tulus dan mengasihi orang itu. We love the person without any agenda. Kita mengasihi orang itu tanpa alasan apapun, tanpa agenda apapun di baliknya. Don't try to convert the person. We don't. That is God. That's up to God. But we just love the person without any agenda. Kita hanya mengasihi orang itu, meluangkan waktu tanpa kita dengan tujuan untuk menobatkan orang itu, karena pertobatan datang dari Tuhan, saudara. And as we do that, there will be opportunities for God's presence to come upon that person. Dalam hubungan saudara, biarkan ada kesempatan Tuhan, hadirat Tuhan datang dan mengubahkan orang itu Amen. sendiri. Because there is hope for that person. Karena selalu akan ada harapan dalam setiap There penghidupan. is redemption for that person in Adalah Christ pertobatan, Jesus. penebusan atas orang itu. Amen. So let us all get involved in this great work of God. Mari kita semuanya, saudara, kita yang sudah selamatkan, kita ikut ambil bagian Amen. daripada karya Tuhan ini. And you will be so blessed. Saudara akan diberkati secara luar biasa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Why don't we all stand? Mari kita bangkit berdiri. Now we're going to have a time of prayer. The musicians can come. Ya, kita akan berdoa. Mari kita fokuskan hati kepada Tuhan. Silakan para musisi. There is cure for every problem. Cure. Ya, kita tahu akan ada selalu jalan keluar, kesembuhan, pemecahan dalam setiap tantangan masalah dalam kehidupan kita. Every problem there's a solution. Setiap masalah pasti ada solusi dan jalan keluarnya. And the solution is Jesus Christ. Solusinya ada cuma satu, yaitu Yesus Amen. Tuhan. And the solution is to proclaim the good news. Solusinya adalah ketika kita mendeklarasikan karya keselamatan, Amen. Kabar Hallelujah. Injil Tuhan. The world needs to hear the good news. Dunia ingin mendengarkan kabar baik itu. World is hungry for the good news. Dunia lapar akan berita Injil ini. Evangelism is not complicated. Penginjilan itu tidak susah dan complicated, saudara. But we must have eyes of faith. Tapi kita harus memiliki mata iman, saudara. To look for God's treasure. Untuk mencari dan menemukan yang layak itu, hal yang berharga itu. Not looking at their problems, but look at the treasure inside the person. Tidak mencari masalah dari orang-orang tertentu, tetapi melihat harta yang terpendam di dalam hidup orang itu. Because they are God's treasure. Karena mereka adalah harta berharga dari Tuhan. We need to carefully, deal with treasure. Jadi kita harus sungguh-sungguh dan hati-hati untuk kita berurusan dengan harta yang terpendam. We love that person. Kita mengasihi orang itu. If the person is sick, wants healing, heal in the name of Jesus. Kalau orang itu sakit dan perlu kesembuhan, kita sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. If the person has problems, pray for them. Kalau orang itu memiliki masalah, mari kita berdoa bersama mereka. Hallelujah. Amen. And then God's presence will come upon that person. Kita percaya hadirat Tuhan akan menguasai orang itu. And if the person is worthy, they will receive. Ketika orang itu memang orang yang layak, dia akan menerima. It is not something that we know, but we will know whether they are worthy or not. Bukan sesuatu yang kita tentukan, kita tahu orang itu berharga atau enggak, layak atau enggak, tetapi ketika orang itu layak, dia akan tahu. That's what Jesus telling us how to advance the kingdom of God. Itulah ketika Tuhan Yesus mengatakan, mari kita maju untuk kebenaran firman Tuhan, Amen. kerajaan Allah. So from today, let's look for God's treasure. Saudara, mulai hari ini, mari kita Hallelujah. dengan mata rohani kita cari, kita temukan orang yang layak itu. You may meet them today, tomorrow, anytime, unexpectedly. They're everywhere. Mungkin saudara hari ini, mungkin hari besok akan menemukan orang-orang itu yang mungkin tanpa sengaja Tuhan lempatkan dalam kehidupan So saudara. let's close our eyes. I wanna pray for you. Mari kita tutup mata kita akan berdoa. Let's stretch forth our hands. Mari kita mengangkat tangan kita. Father God, we thank you for this wonderful people of God. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu yang sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. These are your treasures.
Untuk setiap orang yang layak yang akan kami temui pada hari-hari kehidupan kami. in your pleasure. Kami akan menemukannya Tuhan dan bagi kemuliaan nama-Mu. We pray that our eyes of faith will open. Kami berdoa untuk mata rohani kami akan terbuka. And we look up and the harvest is ready. Dan kami boleh melihat bahwa tuaian sudah menguning. And we will see God's treasure everywhere. Kami akan melihat harta-harta terpendam yang Tuhan letakkan di mana-mana. Help us to have the courage to connect with them. Kuatkan kami, mampukan kami berhubungan dengan mereka. Like the Good Samaritan, let us stop what we are doing and just care for that person. Sama seperti halnya orang Samaria yang baik, untuk kami berhenti untuk menolong satu orang itu. Help us to heal the sick, raise the dead, cleanse lepers. Untuk kami boleh menyembuhkan, berdoa bagi mereka, mentahirkan orang yang sakit lepra. And let your peace come upon those people. Dan biarlah kuasa damai sejahtera-Mu datang atas kehidupan mereka. That your kingdom be advanced. Dan biarlah kerajaan-Mu boleh I dimajukan. pray Tuhan. that everyone here, they will just catch new thing Biar setiap orang yang ada di sini akan menemukan hal-hal yang baru Tuhan. and be ready to advance your kingdom. Dan kami boleh maju bagi kerajaan Allah dalam In kehidupan kami. Jesus' name we pray. Nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Amin. Amin. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.